Tanya orang tua saya dari kampung gitu kan, idealnya kalau anak gua ke Jakarta pulang sukses dong iya ya. dong, kan sawah udah dijual nih. Iya, kok tahu Pak, sampai kita nggak punya uang nggak apa-apa. Makan bisa sehari sekali nggak masalah, tapi kami bisa ikut pelatihan untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Oke. Zaman itu 500.000 gede banget dong, Bang. Paman, panggilnya paman. Ya kami abang. puasa. Paman. Saya hanya satu ingat sekali pesan almarhum bapak saya adalah, Dok, orang yang ilmu itu akan manfaat kalau membawa kebaikan bagi orang. Jadi awal-awal rumah autis itu yang datang terapi kan nggak bayar pakai uang. Jadi ada yang bawain pisang, ada yang bawain sayur. Pandangan Mbak Isti tentang teman-teman yang berkebutuhan khusus yang sekarang banyak diajak di konten-konten buat lucu-lucuan. Setuju nggak? Mentah nih kopinya. Ya, Caprukar. Akar rumput, bro. Ada. Caprukar. Tunduh saya mah tunduh. Syuting Mang kita tunduh saya. Mang, Hai. tadi Aing datang pertama Mang kesini Mang. Gila, lu ngebales Mang. Tok. Kacamata gua tok kali itu buyang mata Lu ngebales sengaja. Kenapa? Gue datang awal, terus gara-gara minggu kemarin gue datang telat, lu telatin juga gitu. Enggak, gue menguji lu aja sebagai budayawan yang sudah pemerintahan ya. Jadi istilah lo kenapa gitu? Aing teh gitu, Aing teh kunaon sih anjing gitu. Terus udahlah, bodoh gitu. Mang, gue disiplin waktu, Mang. Tetep, Mang. Kalau misalnya lu calling gue jam segini, gue pasti jam segini gue datang. Enggak, ya kalau disiplin waktu sebelum lu ada di ruang pemerintahan, gue percaya ini disiplin amanah yang harus gue pastikan. Nggak masuk pemerintahan, nggak masuk pemerintahan, nggak. Iya, tapi kan ada di ruang itu gitu, beberapa kali ini lu ada di dalam ruang itu. Hanya diskusi, Mang. Naon diskusi siapa? Yang perkara. Makanya kayak gitu mah jangan diskusi, yang ada sakit hati. Enggak, Mang. Kan gini, Mang nih. Kebanyakan diskusi, ujungnya sakit hati. Anjir, lu kan lagi sering bertanya. Udah, nggak usah ngomong gitu. Warga Caprukar, hari ini istimewa sekali karena ini adalah entah ini akan menjadi episode pertama atau satu-satunya episode yang ada bintang tamunya. Gilanya. Kayak lu pesimis banget sih satu-satunya bintang tamu. Pesimis sih satu-satunya bintang tamu. Terakhir rencana kita emang nggak pakai bintang tamu. Oh iya. Berarti sini. Males banget. Yanto Males lagi. Kurang dekat dong. Bagus. Ya, mantap. Ada enak nih. Iya, benar. Iya kan rencana kan kita awal nggak ada bintang tamu. Nggak ada bintang tamu. Ini spesial nih hari ini. Terlalu istimewa sehingga kita tidak bisa mengelak untuk mendatangkan beliau. Karena yang gue lihat nih keren banget. Enggak, ini orang kalau buat gue mah kurang kerjaan. Iya sih. Hidupnya dibilang kaya raya belum. Terus apa? Orang kalau kaya raya kan menyibukkan diri untuk dirinya dulu ya. Dia malah ngurusin orang. Terus yang dicari apa untuk hidup ini? Ngerti emang nyari repot ini. Imam satu ini bisa kamu ini. Terus sampai mau lagi datang ke sini kan mau ngapain juga gitu. Enggak, kemarin karena gue di endorse Jetan dia nggak bayar. Jadi bahasanya gitu. Bahasanya gitu, Bro. Dia endorse gue nggak pakai fulus. Iya. Kalau gitu bayar pakai sosok aja. Iya. Gitu. Maklum lah kita itu podcast doa apa. Ya kita oportunis banget ya. Nggak mau ada untungnya harus ada. Ada iklan mau masuk nggak jadi. Dan ini dia orang yang paling luar biasa di mata saya, Ibu Isti. Teh Isti kita manggilnya Teh Isti. Pelit lu tepuk tangan lu. Biar berkah. Bagus. Kayaknya nanti bakalan ada yang komplain, Teteh. Bukan lahir di Jawa Barat. Siapa dong? Tinggal Jawa Barat, lahir mah Jawa. Jadi sekarang Mbak mau kemana? Jawa Barat ya. Salah ya. Oke lah, baiklah. Kita panggil ngatur. Nggak jadi Mbak. Ngatur. Enggak, astagfirullah. Kita panggil Empok. Aduh. Masih inget sablak ini ya kalau si Empok ya. Aku Pak, jadi mau dipanggil apa nih? Mbak, Teteh atau Empok? Senyamannya aja lah. Jadi gini, Ti. Ya, kan suami orang Jakarta berarti boleh dipanggil Empok. Rumah di Bekasi. Asli Jawa. Ya sudah, jadi boleh Empok, boleh Teteh, boleh Mbak. Jadi gini, judulnya Jawa ora, Betawi ora, Sunda ora. Bro. Jadi pernah punya KTP 3 provinsi ya kan.
Kalau Gen Z bro udah fix Udah, bro. Bro gini bro. Sekarang bro tuh nggak cewek nggak cowok bro. Udah Bro ya? Gen Z tuh. Oke, Bro. Aku manggilnya apa ya? Mbak Isti deh, Mbak Ya, Isti. Mbak Isti, Mbak Isti, Mbak Mbak Isti. oke. Alhamdulillah baik, saya Pak Fikri. Asik ya, Alhamdulillah. gue nanya pakai bahasa Jawa, Keren. jawabnya Sunda. Keren. Mbak Isti, Iya. gue profiling dulu nih. Jadi Nol, Ya. supaya lu tahu ya, Mbak Isti teh. Nah, Mbak apa teteh? Mbak Isi Po. Pokoknya Gitu. Mbak Isti Po, jadi ayah. Mbak Isti ini tadi seperti gue bridgingin teman-teman, orang yang gak punya kerjaan, orang hidup lagi ribet, malah nambah ribetin, malah nambahin keribetan dalam hidupnya. Tapi luar biasa keribetan yang ditambahin adalah sesuatu yang disukain sama Allah pasti. Amin. Amin. Karena Mbak Isti teh punya yayasan namanya Cagar. Yayasannya fokus sama anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Salah satunya kalau nggak salah, koreksi kalau aku salah ya, Mbak Isti ya. Salah satunya itu bikin sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, namanya Rumah Autis. Sekolah anak gue juga. Iya. Di mana pendidikan saja di negara ini sudah tidak diperhatikan. Udah jangan dulu ke situ dah. Apa? Udah jangan dulu ke situ. Ini mancing-mancing nih udah mulai nih, mulai. Ada yang ketawa Mulai gitu? mancing-mancing nih. Nggak gitu, bunuhnya emang bunuh-bunuhan Ntar dulu aja, ntar jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ. Kan lu profilnya Mbak Isti dulu, profilnya Mbak Isti enggak. Enggak. Pertanyaan saya. Enggak lu. Tapi ini briefing gua bagus. Enggak, ya? profil dulu lu rese nih. Profil dulu Mbak Isti. Enggak ke situ dulu. Ya. Santai dulu aja, jangan ke situ ntar. Takut ya. Ngomongin pendidikan sebagai seorang budayawan tulisan banget. Iya. Jadi ya di mana sekolah itu penting buat anak-anak kita. Ada sekolah yang jauh lebih penting dari sekolah anak kita, itu sekolah anak-anak berkebutuhan khusus Karena di Indonesia teh, nah nanti Mbak Isti yang cerita deh. Tapi sebelumnya kita ini dulu deh, langsung nanya. Gue yang nanya dulu ya. Iya, boleh. Gimana ceritanya? Awalnya, saya dengar anaknya nggak ada yang autis, nggak ada yang Down syndrome, nggak ada yang berkebutuhan khusus. Anak-anakmu nggak ada yang berkebutuhan khusus kan, Mbak? Nggak ada. Keluarga ada, tapi keluarga jauh ya, sepupu gitu ada sih. Nggak kepake, Iya, itu umum iya. ya. Iya. Semua saudara Iya. pasti punya yang berkebutuhan Iya. khusus. Iya. Tapi tidak semua orang tergugah untuk peduli kepada mereka. Lah kok sampean tergugah itu piye, Mbak Yu? Tadi ngomongin tergugah ya, sebenarnya sih mungkin setiap manusia itu kan punya perjalanan ya. Jadi Perjalanan tepat ini pas ngomongin ini, jadi 9 Desember kemarin 2024 Rumah Autis dan Cagar Foundation itu pas 2 dekade 20 tahun dan alhamdulillah Masya Allah. Udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi kami berdiri itu secara legalnya itu 9 Desember 2004. Ya. Jadi tepat kemarin berarti mohon doanya kami tasyakur. Tasyakurnya kita tidak di panggung megah, jadi kita ke gunung di daerah Tisomang, kita ketemu teman-teman disabilitas di sana juga. Kita tepat 20 tahun hari kemarin tanggal 9 Desember dan mungkin ini atas doa anak-anak yang selama ini menjadi bagian di Rumah Autis. Oke. Jadi awalnya mungkin kalau kita bicara 20 tahun yang lalu mungkin nggak seenak sekarang gitu ya dalam konteks tadi penanganan. Sekarang aja belum enak. Ya, berarti tambah nggak enaknya deh. Tambah nggak enaknya gitu ya. Jadi berasa kayak di hutan rimba teh gitu ya saya teh. Jadi tahun 2002 saya nyemplung dengan tidak sengaja, mungkin itu juga salah satu takdir Allah ya. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya untuk kemudian saya terjun ke dunia anak berkebutuhan khusus. Pekerjaannya di? Saya diminta waktu itu di daerah Gunung Putri Bogor, itu diminta untuk menghandle satu sekolah anak berkebutuhan khusus milik teman saya. Oh, oke. Jadi saya diminta untuk jadi di bagian manajemennya. Tapi kemudian saya bilang ke bos saya itu, dan itu sekolah komersil gitu ya. Iya. Terus saya bilang, Ibu, saya kayaknya nggak kepengen di belakang meja deh, saya pengen ngajar gitu. Dan challenge ya Mbak, kalau sampai mau ngajar anak autis gitu. Dan saya nggak punya basic guru masalahnya gitu ya. Dan kemudian saya mencoba trial aja ngikutin teman-teman. STM teknik. Wow, tawuran. Woi, penggaris besi, woi. Taburan gitu ya. Aduh, enggak gitu sih. Saya dari dulu feminim sih. Gitu ya. Percaya. Tapi ya itulah mungkin salah satunya adalah bahwa kita percaya takdir baik itu akan mengiringi kita ya. Dan saya
alhamdulillah tuh ketemu dengan orang-orang baik di mana saya kemudian bekerja di tempat itu. Dan ya tadi seperti di Rimba aja ya, tahun 2002 itu untuk mengakses cari tempat pelatihan atau belajar cara melayani anak lupus itu nggak ada. Kalaupun ada tuh mahal banget. Ya, jadi kalau sekali datang satu hari harus bayar 1.500.000 tahun itu ya, gaji saya nggak ada segitu. Alhamdulillah karena saya dipercaya, kemudian 2 tahun saya di tempat tersebut, tapi kemudian ada sesuatu yang rasanya hilang karena di situ adalah lembaga komersil. Terus saya dengan teman saya yang memang profesinya seorang terapis, Bu Heni, itu kemudian kami biasa ya kalau anak rantau itu ngekos terus punya tetangga ngaji bareng ceritanya. Jadi ketemu salah satu tokoh di wilayah tersebut, Ustadz, seorang Ustadz Deka Kurniawan, dan saat ini beliau adalah Wakil Ketua Komnas Disabilitas Republik Indonesia. Bukan Gus Miftah ya? No comment dulu ya. No comment dulu ya. Kan ngomong Ustad ya kan takutnya kan emang bener gitu kan, ada kan itu kan sama gitu kan Ustadnya. Tapi ada urusan sama es teh manis. Enggak ada. Ini lebih kopi susu. Iya. Dan alhamdulillahnya nih Ustadz yang gaul ya. Jadi Ustadz tapi sekaligus beliau pendakwah tapi sekaligus seorang jurnalis ya. Jadi enak ya, maksudnya bisa ngobrol dakwah bisa, jadi juga jurnalis gitu di sebelah Beliau sekarang menjadi wali 2022 kemarin untuk pertama kalinya ya di Indonesia gitu. Kami mengajukan beliau untuk menjadi salah satu waktu itu kan baru ya tahun 2002 itu memang Komnas Disabilitas baru dibentuk di Indonesia. Kalau Komnas yang lain kan banyak, Komnas Anak, Komnas Perempuan. Maaf ya Komnas Bapak-bapak nggak ada. Jadi waktu itu memang paham. Sampai dijelasin bapak-bapak nggak ada. Biar nggak iri Pak. Saya doi licik nih. Ini kalau gue balas gue diserang feminis. Kalau cewek mainan nggak ada yang nyerang ya. Kita coba masih itu lagu wanita dijajah pria. Barusan. Nih buktinya. Ini kita nggak ada yang melindungi. Mau balas susah. Kayak melindungi diri sendiri ya. Oke ya. Itu jadi agak panjang nih, tapi kemudian kami berempat, beliau dengan istrinya, saya dengan Mbak Heni ini yang juga seorang terapis. 2004 waktu itu saya keluar dari lembaga yang komersil ini. Waktu itu sih gambling ya. Kita keluar nggak Mbak ya? Kalau keluar kita nggak punya penghasilan dong. Kalau kita bikin lembaga sosial, karena saya di-challenge sama Pak Deka, mau nggak kita buka gitu ya. Jadi pada saat itu ketika saya bekerja di lembaga komersil tersebut banyak yang ditolak. Karena nggak mampu bayar. Jadi pada saat tahun 2002-2003 itu kan masih masa kegelapan ya dalam dunia berkebutuhan khusus itu, apalagi autis, yang orang autis opo ya gitu ya. Jadi untuk mencari tempat terapi mungkin dulu 1-2 kalau nggak aja. salah masih disebut idiot doang. Iya, orang menyebutnya cacat, idiot gitu cacat ya. fisik atau idiot, cuma ada 2 perumpamaan dari masyarakat umum. Atau mungkin dia sebenarnya autis tapi maaf mungkin disebutnya adalah orang gila gitu ya. Kalau di kampung-kampung makanya dipasung-pasung gitu karena mungkin dia ekstrim gitu ya perilakunya. Jadi akhirnya dengan sebuah modal nekat, kami tidak punya materi apapun, kami hanya punya tempat di mana Ustadz itu tinggal, dan kemudian rumah itu kita jadikan petak-petakan untuk saya dan Mbak Heni jadi terapis di situ. Itu tahun 2020. Sudah menikah? Saat itu saya belum menikah. Dan saya ditanya orang tua saya dari kampung gitu kan, idealnya kalau anak gua ke Jakarta pulang sukses dong ya. Iya dong. Mau ngomong kok tahu? Kayak biasanya gitu. Kalau saya sekolah jual sawah, bapak saya kuliah di IPB. Iya, 80% mahasiswanya jual sawah, Bapak. Dan almarhum bapak saya termasuk itu. Tapi saya bersyukur karena orang tua saya ketika saya menyampaikan itu, walaupun dengan zaman itu kan belum ada telepon, maaf ya, masih bersurat dong saya. Jadi saya surat, balasan suratnya kan seminggu kemudian gitu kan. Jadi saya bilang bahwa saya akan ikut untuk merintis membuka sekolah sosial. Sekolah apa, Nduk? Sekolah anak autis ke apa, Nduk, gitu ya. Nah, kamu nanti di situ makan apa, hidup bagaimana dan segala macam gitu. Tapi kemudian keluar dari zona nyaman itu nggak mudah ya. Tapi saya beruntung mungkin karena istri Ustadz itu mungkin bisa memberikan sebuah motivasi dan dorongan. Karena di tempat itu saya bilang, saya ingin berkontribusi. Saya nggak punya harta nih, saya dan Bu Heni. Tapi mungkin kami punya sedikit kemampuan memberikan terapi dan penanganan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Karena selama 2 tahun itu jujur saya dan Bu Heni itu termasuk orang yang gila belajar. Mau di hotel apa, mau apa, sampai kita
nggak punya uang nggak apa-apa. Makan bisa sehari sekali nggak masalah, tapi kami bisa ikut pelatihan untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Jadi benar-benar dari kocek sendiri aja. Zaman itu 500.000 gede banget dong, Bang. Kayaknya kita mendingan paman, panggilnya paman. Ya kami puasa. Paman. Ya. Paman. Ya, tapi paman gembul. Tapi nggak mau ceritain susahnya ya. Kalau puasa Senin Kemis anggap aja itu ibadah ya. Iya, Tapi betul. mungkin sebuah keinginan kuat itu yang kemudian kami ingin membantu dengan apa? Karena ketika anak-anak itu ditolak di tempat kami bekerja, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya di ultimatum, Mbak, kalau kamu kerja di sini, kan saya izin, saya boleh nggak nangani dia di rumah, tapi saya nggak mau dibayar. Oh nggak bisa, kok ada tiknya nggak bisa. Kalau anak itu menjadi anak murid di sini nggak boleh di rumah dan apalagi gratis Mbak Isti, nggak boleh. Gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan saya punya keinginan, pengen pulang kerja gitu ya. Kan ilmunya dari saya. Masa kamu mau ngasih dia gratis nggak boleh dong. Jadi kayak di sini tuh kayak gitu ya, kayak berkecamuk gitu ya. Aneh ya. Apa yang bisa gue bantu ya gitu. Ibu jawab mestinya. Akhirnya saya. Mestinya Mbak Ayu jawab, ilmu dari Allah. Astagfirullahaladzim. Selesai. Zaman itu zaman dimana kediktatoran dalam dunia ABK. Jadi tokoh-tokoh yang belajar autis itu semuanya dari luar negeri. Maksudnya ABK dari anak buah kapal? Bukan, anak berkebutuhan khusus. Anak kapal masih hari. Iya. Editor kita. Itu mah beneran dulunya ABK, anak buah kapal. Ini beda. Anak. Ibu kalau Mbak Ayu kalau kesel siram. Ini buat diminum. Kurang banyak pakai ini ya. Boleh. Ini pada punya minum nih. Ini yang saya nggak ada ini. Nah, sengaja apa gimana? Si sayang lu cuman kopi. Tapi kalau nggak ngerokok kan nggak enak. Ngerokok kita nggak bisa. Karena ada doi. Doi request satu. Tadi request jangan ngerokok ya. Oke, iya deh. Bakalan batuk-batuk deh. Oke, saya mau bertanya. Iya boleh. Jadi sorry, berarti kurang lebih ceritanya seperti itu lah. Ada kronologi dan skenario yang membuat lah. akhirnya Mbak Isti menentukan buat udahlah akhirnya berdikari sendiri. Ngambil jalan pilihan yang bikinlah mungkin si bukan orang aneh gitu ya. Bikinlah si cagar ini akhirnya. Oke. Dari lembaga profesional akhirnya keluar gitu kan untuk sosial. Nah, penghasilannya dari mana? Akhirnya untuk sampai saat ini ya kan bisa terus tumbuh, terus ada rumah-rumah rumah autis yang dari daerah satu ke daerah lainnya akhirnya ada tumbuh berkembang. Nah, Terus untuk Mbak Istinya dari mana gitu? Ya nyuruh suami dong cari nafkah. Belum punya suami. Kan belum punya suami waktu itu belum punya suami dari mana? Kan perlu hidup juga, perlu makan juga. Nah itu dari mana Mbak Isti? Ini saya pernah diundang berapa kali podcast ya dan berapa stasiun TV. Ini pertanyaannya, ini template ya. Jadi pertanyaan dulu hidupnya bagaimana ya Mbak selama kemudian mendirikan rumah autis ya. Kan nggak mungkin ya Pak Adi Kurniawan menghidupi saya dan Bu Heni ya, karena saya juga punya keluarga gitu ya. Sawah udah dijual. Udah dijual, udah habis saya lagi. minta orang tua Seenggaknya saya. kalau balik kan tuh bawa kardus yang gede gitu. Ini kagak tangan kosong lagi. Kok tahu sih? Tangan pulang tangan kosong lagi. Do, lu tuh apa Do di Jakarta Do? Kok iya banget begitu emang bude saya. Pasti. Ngapain sekolah tinggi-tinggi pulang nggak kayak yang lain pakai emas-emasan loh, saya enggak. Polosan Polosan. Katanya merantau. Biasanya kalau pulang merantau itu bisa bikin bagus rumah orang tuanya, bisa mungkin yang dulu tanahnya dijual bisa dibeli lagi. Lagi ini kok saya enggak. Mindset orang-orang di daerah gitu ya. Kalau datang ke kota besar tuh mindsetnya pulang itu harus menjadi seseorang gitu. Betul. Kalau enggak bahkan sampai banyak yang enggak berani pulang, men. Iya, menahan diri. Ya, pertanyaannya tapi tadi menarik. Itu. Ngakalinnya deh. Mungkin gue kalau yang gue percaya kan gini, rezeki itu datang dari mana aja luas gitu ya. Tapi kan secara poksinya, nah Mbak Isti itu ya dia konsen dengan sosialnya ini, secara gitu konsennya, realistis kehidupannya. Ini mungkin ada di luar sana teman-teman yang pengen juga terjun ke sana, tapi tanda kutip secara keimanan mungkin belum setebel yang imannya udah tebel, misalnya gitu yang la haula aja bismillah. Kalau secara teknis akal-akalannya gimana sih supaya bisa survive waktu itu? Iya, kalau hitung-hitungan manusia mungkin itu nggak masuk di akal ya. Maksudnya memang tadi bank semesta Allah juga akhirnya bekerja gitu ya. Ketika waktu itu manusiawi ya, ketika saya seorang perantau dan Bu Heni juga malah dari jauh, udah lebih dari Sumatera ya. Kalau pulang mesti naik pesawat. Kalau saya masih mending bisa naik bis. Zaman dulu ekonomi masih murah ya, 25.000 gitu ya. Jadi saat itu sebenarnya galau habis ya, tapi kemudian saya
pasti melewati masa di mana saya harus menentukan pilihan gitu. Dan ketika ada restu dari orang tua, waktu itu kalau nggak bisa nelpon ya, kampung saya juga nggak ada telepon gitu. Akhirnya menunggu, terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang dulu. Dan saya minta keridhaan orang tua, saya keluar dari tempat bekerja Pak. Waktu itu adik saya masih SMA dan saya harus membantu adik saya juga gitu ya. Jadi itu kan cari perkara kan? Iya, cari perkara sebenarnya. Kenapa gitu? Tabungan juga nggak punya gitu ya. Gitu ya. Sampai ketika saya keluar dari lembaga komersil itu, tempat saya waktu itu saya dipindah ke beberapa sekolah elit di Jakarta gitu ya. Saya ditempatkan di situ. Saya dianterin beliau pakai mobil dari daerah Bekasi ke daerah Bogor. Dia nyetir sendiri, Mbak Isti jangan keluar. Gaji lo gue naikin 3 kali. Jadi waktu itu saya juga sempat diminta untuk bantu di sebuah sekolah alam gitu ya di Jakarta Selatan. Jadi saya dikasih job sama dia tuh 4 tempat untuk handle itu, manage itu. Nah kemudian saya bilang enggak Ibu, saya tetap akan keluar. Sampai bahasa maaf ya, gelo loh gitu ya. Maksudnya lu mau makan apa sih gitu ya. Gitu. Terus kemudian saya bilang, tolong bantu saya untuk meyakinkan diri saya sendiri. Jadi minimal ilmu dari Ibu sudah diwakafkan ke saya. Itu akan saya pakai. Saya minta ridhonya itu aja. Ibu ngebayarin saya belajar dulu namanya floor time dari orang Filipina segala macam. Saya belajar teknik penanganan juga beliau yang bayarin gitu. Ridho nggak Ibu juga sebagai atasan saya waktu itu. Ya wis lah karepmu Mbak. Semoga kamu bisa membawa manfaat. Apa yang sudah kukasih sama dirimu tuh ilmu yang dulu gua bayarin gua ikhlasin deh dipakai buat kebaikan. Dan saya mendapatkan ridho waktu itu, selain ridho orang tua saya gitu. Dan itu mungkin yang Ridho Roma nggak ikut tuh? Waktu itu saya belum kenal Ridho Roma masalahnya ya. Ridho Roma tahun 2002, tahun 2002 Bu ya? Mbak Isti ya? Belum lahir itu tahun berapa itu? Itu 2000 keluar, saya 2004 berarti ya. Oh, Mbak Isti keluar dia masuk. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Keluar ini masuk. Iya, gantian. Iya. Gantri waktu itu dia. Oh gitu. Iya, jadi mungkin ya itulah. Kemudian saya hanya ingat sekali pesan almarhum bapak saya adalah, Dok, orang yang ilmu itu akan manfaat kalau membawa kebaikan bagi orang. Dan mungkin memang dari gen bapak saya itu di kampung, beliau seorang aktivis di kampung juga gitu ya. Jadi dia bilang ketika saya membuat kamu bisa sekolah dan kamu bisa jadi orang yang benar, pinter, itu akan berarti cikal bakalnya bisa dibilang dari orang tua. Iya, ketika merestui itu kan kalau maksudnya jiwa Mbak Isti yang gini juga cikal bakalnya dari babe itu, dari almarhum. Iya, karena memang udah ada gennya itu. Itu gen yang karena beliau juga aktivis kan? Aktivis apa kalau almarhum? Beliau aktif di kepartaian dan juga memperjuangkan kampung dari desa tertinggal, kemudian bisa mungkin hari ini sudah dinikmati oleh anak cucunya sampai air yang dulu tidak ada menjadi ada di kampung kami dan jadi usaha sekarang di turunan keduanya gitu. Jadi sekarang di desa kami yang dulunya desa tertinggal itu sekarang justru jadi termasuk desa yang menjadi rujukan untuk studi banding desa-desa lainnya. Role model, jadi role model. Jadi punya usaha desa. Di Desa Ngelaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo itu di Apit, Magelang, Wonosobo. Jadi kalau saya itu desa sebelahnya sudah Wonosobo, sebelahnya lagi sudah Kabupaten Magelang. Sekarang jadi desa saya itu kalau ke toilet ke Wonosobo, kalau ruang ke sini, Magelang. Tapi kejepit suka ditanya kamu anggun anak gunung. Zaman SMP saya dibully Mas, karena kalau sekolah SMP jalanannya masih pakai kerikil gitu ya. Iya. Jadi belum ada angkot. Tuh, gitu. Dianterin sama Pak saya pakai motor jadul gitu kan, udah brong-brong gitu ya. Ini juga sama, di kampungnya berusaha untuk memajukan kampungnya. Alhamdulillah prakteknya lebih banyak korupsinya dia. Iya, itu memang pendidikan ya dari yang ada lah. Gitu. Gak ada nolak-nolak. Iya. Diminta kan nolak, terima aja dia. Oke. Berarti memang dari kronologis berarti bisa disimpulin awal muasalnya datang dari babe, dari orang tua. Ada inspirasi lah pasti kita ya sebagai orang tua. Kemudian ternyata solusinya jawaban dari pertanyaan ngakal-ngakalinnya mah ya rezekinya mah ada-ada aja ya jadinya ya. Iya, jadi ya tapi tadi. gue juga sepakat gitu. Tapi memang semesta yang berbicara berarti kan karena bukan secara manajemen atau matematika untuk secara edukasi nggak bakalan masuk di kehidupan jadi manusia. Jadi awal-awal rumah autis tuh yang datang terapi kan nggak bayar pakai uang. Jadi ada yang bawain pisang, ada yang
bawain sayur, ada yang bawain lauk, ada yang bawain mie instan sekerdus. Jadi ya kami. Ini rumah autis pertama nih. Rumah autis pertama kan di Bekasi itu, pertama kali gitu cabang Bekasi sebelum adanya cabang rumah autis yang lain bertumbuh ya per 2 tahun, 3 tahun. Jadi orang tua itu kan kita satu rumah kita sekat-sekat tadi untuk kami terapi. Terus kemudian orang tua itu datang itu ada yang bawain beras, ada yang bawain pisang, ya pokoknya apapun yang mereka punya dibawa. Nah itu yang kemudian kita saving gitu ya. Oh ya kalau misalnya telur kan bisa buat nanti, kalau sayur bisa buat makan hari ini. Dan itu bentuk seperti itu tradisional banget dulu awal rumah autis seperti itu. Jadi orang tua ketika dia tidak bisa berkontribusi infak dengan materi, ya mereka boleh berkontribusi boleh dengan tenaga atau apapun yang dimiliki. Nah itu ya tidak saya aja yang menikmati, tapi teman-teman relawan yang lain, guru-guru bisa menikmati makan bersama. Jadi kalau ada sisa kami bisa buat sorenya seperti itu. Jadi ya kami hidup seperti itu. Dan itu berjalan hampir sekitar 2-3 tahun. Ya tadi ya, kalau hitung-hitungan materi saya mau pulang kampung nggak punya uang. Saya punya cerita yang sampai hari ini saya pernah ceritakan di satu podcast dan di sebuah kanal nasional. Saya bilang, hari itu mau lebaran, saya nggak dan Bu Heni ini nggak punya uang sama sekali. Kita silaturahmi, jadi ada sebenarnya kalau dibilang donatur bukan ya, karena dia temennya Ustadz Deka gitu, yang mengundang kami buka bersama di rumahnya. Saya ditanya, Mbak Isi orang mana, tinggal di mana? Saya Purworejo Pak gitu. Lebaran pulang, kok saya jawabnya Insya Allah pulang gitu ya. Padahal dalam hati kan saya nggak punya ongkos ya pulang. Bu Heni apalagi kan ke Jambi nggak punya tiket pesawat gitu ya. Dan ketika pulang, ketika kami pamit, beliau itu memberikan 2 amplop. 1 amplop Mbak, kami titip ini buat operasional rumah autis ya, buat bayar listrik next untuk berapa bulan ke depan. Kalau kami hitung waktu itu kita bisa bayar listrik buat 6 bulan ke depan. Nah, tapi 1 amplop ini buat Mbak Isi sama Mbak Heni. Tipis banget, saya mikirnya 100.000 ya. Udah pikiran ya dalam konteks manusiawinya kok tipis sekali gitu ya. Tapi waktu saya cuma ngomong, Bapak ngitungnya cepat. Yang ngitungnya cepat juga ya. Bro, ya, gitu. nyampe. Udah nyampe. Kalkulator ujung jari. Begitu kepegang, kecil gini gitu. Dan tahun itu kayaknya belum ada selembar 100 ribuan satu 50, ya. Baru ada 50 kalau nggak salah, 50. belum ada 100.000. Kami berarti ada ya jiwa-jiwa sisi-sisi humanisnya ada ya. Iya ya ada. Cuma dapat tipis banget buat gua. Iya gitu bahasanya gini, buat lembaga buat operasional 6 bulan ke depan. Tapi kan mikir 6 bulan kok tipis banget ya. Ternyata kami juga nggak sabar nunggu sampai buka. Kami udah pamit, kami di mobil gitu ya. Kita buka, ternyata tuh cek. Wow. Dan cek itu nilainya itu sama persis yang dibutuhkan saya untuk naik bis PP pulang dan Bu Heni naik pesawat. Masya Allah. Dan itu satu pengalaman yang dimana ketika kami nggak punya uang sama sekali untuk lebaran pulang. Dan ketika saya dihubungin orang tua, Dok lebaran balik toh. Ya pulang lah, masa nggak pulang. Tapi mau lagi mikir nih, nanti oleh-olehnya gimana gitu ya. Namanya pulang dari Jakarta anak kampung kan mesti bawa oleh-oleh saudara datang semua ke rumah gitu. Jadi itu adalah pengalaman, buat saya itu pengalaman sebetulnya yang jadi titik balik saya. Dan saya yakin bahwa ternyata yang saya lakukan itu sebenarnya nggak seberapa loh. Nggak seberapa banget gitu, tapi ketika kita butuh, Allah kasih gitu loh. Jadi ketika saya mempunyai prinsip kita itu bukan mencari apa yang kita kalau bahasa Sunda bilang itu gimana? Waluya. Apa teh waluya? Di mana perlu aya. Iya itu jadi waluya. Di mana perlu aya. Iya. Gitu. Tapi gini kalau pengalaman gua ya, pengalaman gua nyokap sih, ibu saya antara bapak sama ibu tuh saya alhamdulillah Allah ngasih rezekinya hablum minanas sama hablum minallah tuh saling melengkapi tuh mereka berdua. Kalau yang hablum minallah ibu saya ilmunya, jadi ibu saya ngajarin hablum minallah ke bapak saya ngajarin hablum minanas ke ibu saya lah gitu. Ya, kan kita di tengah-tengah jadi dapat dua-duanya. Kalau ibu saya selalu bilang gini, berbisnismu sama Allah aja gitu. Dan kebetulan alhamdulillah masya Allah barakallahu fikum. Teman-teman di Rock'n'Roll pernah lah kita bukan mencoba, bukan ngetes, bukan menguji Allah, tidak, tapi kita melakukan treatment itu yang memang nggak bisa dihitung itu bisa hiji tambah hiji 2 gitu. Rumus kehidupan itu nggak begitu. Iya. Gini rumus non bahasan aku mahanya. Rumus bermain rezeki sama Allah itu, matematikaan sama Allah itu 1 + 1 bisa 10, bisa 100, bisa sejuta, bisa miliar, bisa triliun gitu. Yang paling gue notice tadi yang menarik adalah hidup itu kan seharusnya mengikuti yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Tak eta jelema
Bener, eta waluya teh cek lagi teh. Gimana perlu aya? Pas perlu aya. Jadi Tapi kan urang teh sok elek ku kahayang. Eta mangka hayang eta coba eta obat nyamuk coba duh aing arek loba reungit ya. Kalau mau masuk bolehlah siapapun lah itulah mereknya lah mangga lah. Bang obat nyamuk mangka aing. Kadang-kadang kan gitu ya, rezeki kan harus materi ya Bang. Jadi buat saya sih gini ya, ketika tapi itu pemahaman yang saya mau menikah ada yang lamar saya gitu, itu kan rezeki juga kan? betul. Iya. Tapi itu termasuk hal yang sulit untuk diterapkan, Bayu. Pemahaman yang tidak mudah diterapkan karena keyakinan itu tidak bisa ditransfer secara sederhana. Kalau buat saya ya, agak rumit mentransfer keyakinan tuh agak rumit. Kayak kalau ditanya, saya nggak pernah punya tabungan. Tabungan saya insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat istiqomah. Amin. Itu di masjid aja. Amin. Jadi saya nggak pernah punya tabungan. Saya tidak membiasakan menabung di rumah saya, tapi menata keuangan iya harus. Tapi kalau nabung enggak, karena saya mikir gini, kalau kerasain ya, kalau keburu mati gua capek-capek nabung ngerasakan henteu. Rugi bandar gitu. Investasinya akhirat ya. Iya, saya berpikir gitu. Jadi di saat ditanya sama beberapa teman-teman, lu tuh gini, enggak kan, lu tuh nggak mikir Fik anak lu nanti sekolah begini-begini, gue tinggal minta sama lu sama. Kan Allah nyuruhnya gue ikhtiar nyari nafkah apa ada aja ntar gitu, ketemu aja kok jalannya gitu. Bagaimana caranya mereka bisa ini? Kalau gue gini, ketika gue mendapatkan rezeki hari ini, ya gue harus nikmatin hari ini. Iya. Karena gue besok lusa nggak tahu nih gue habis pulang dari sini aja gue nggak tahu masih ada apa enggak. Maafin gue ya Nol ya kalau. Jangan dulu. Kan lagi podcast dulu ini. Konsisten aja. Siapa gitu? Gak salah ulah ka maaf-maafan. Heula kalem kana bereskeun heula ieu. Ieu kan bintang tamu ieu. Bereskeun heula Mang. Edarnya ya intinya gitulah ya para caprukers gitu ya, warga Capruk. Memang segala sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah mah pasti aman. Cuman memang kelemahan kita ya kadang ragu. Kita diraguin kan nggak terima ya. Tapi Allah kita ragukan tuh gak bayang nggak terimanya kayak apa gitu. Apa? Gitu. Nah sekarang ya balik lagi lah. Intinya kalau ngebahas masalah itu pada akhirnya semua tidak ada yang bisa dipaksakan. Kalau lu nanya sama gue jawabannya ya kalau mau percaya sama Allah mah 100% aja, nanti juga ketemu ke momen-momen gimana. Cocok. Tapi ada satu lagi sih Pak Fikri ini. Jadi ada satu nasihat dari mungkin guru kami gitu ya. Jadi kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan waktu itu kan saya bilang tadi saya nggak punya harta, tapi mungkin saya punya tenaga dan mungkin sedikit ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian juga ketika yang tadi ya. Jadi ketika kita itu sudah merasakan bahwa di dunia ABK ini nggak ada apa-apanya, tapi buat saya ketika terjun bersama mereka, saya merasa saya ada apa-apanya. Jadi saya jadi agak sedikit emosional ya kalau seperti. Jadi gini ya, ada sebuah statement yang menyatakan gini, apa sih yang bisa membuat kita masuk surga? Nggak ada yang tahu. Sholat kita belum tahu, kita hisab sholat kita, puasa kita, wallahu alam gitu. Tapi ada satu manusia yang salah satu insan yang diciptakan Allah adalah salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah pemilik tiket-tiket surga gitu ya. Dan sebetulnya ketika betapa bahagianya orang tua yang dititipkan itu. Sebetulnya. Karena sejatinya itulah tiket mereka ya. Dan anak ini sudah memiliki tiket gitu ya. Dan saat itu saya tergugah ketika penyampaian Pak Dika itu adalah boleh nggak sih kita nebeng sama mereka? Mungkin gitu ya. Mungkin karena saya tidak ingin menyatakan bahwa saya alhamdulillah saya tidak punya anak berkebutuhan khusus. Semua anak itu memiliki keunikan masing-masing. Baik itu anak tipikal, mungkin anak-anak saya, atau anak-anak yang memiliki kemampuan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus, merupakan memiliki keunikan. Jadi sebenarnya beratnya sama gitu ya. Tapi diamanahkan keunikan inilah yang membuat keluarga mereka jadi memiliki nilai value yang berbeda dengan keluarga yang lainnya. Dan Allah kasih itu. Seakan-akan orang melihatnya, ya Allah kamu dikasih ujian berat banget. Padahal ujiannya ini jalannya dikasih nih ya, Siratal Mustaqim ya, jalannya lu udah lurus nih. Nah saya waktu itu mikir gini ya, kalau saya mungkin saya ngajarin mereka A, I, U, E, O, mereka bisa ngomong mama, mereka bisa ngomong apa, atau mereka bisa ngomong minta. Semoga itu jadi wasilah kami para guru waktu itu.
Amin. Istilahnya tebengannya ya. Mungkin kami nomor sekian yang akan dibawa mereka. Itu loh orang tua saya yang sudah menafkahi saya, yang sudah mendidik saya dengan baik sampai akhirnya saya bisa bicara, saya bisa mandiri. Betul. Kami para terapis atau kami relawan atau yang terjun terutama di Cagar Foundation di lembaga program rumah autis ini memiliki keinginan juga, boleh nggak suatu saat anak itu mereka sudah di surga. Itu loh Bu guruku yang dulu mengajarkan aku makan, yang mengajarkan aku membersihkan kotoranku, yang mengajarkan aku bisa bersuara, yang mengajarkan aku bisa melihat dunia gitu. Jadi mungkin ini sebuah permintaan yang mereka yang bisa jawab nanti gitu ya. Itu tergantung, mungkin kalau ikhlas kan nggak bisa dilihat dari kacamata manusia. Kami cuma pengen dedikasi kami melalui lembaga kami ini, selain mereka juga mengentaskan ya, maksudnya membantu keluarga-keluarga yang saat itu atau sampai hari ini bahkan mungkin kalau secara ini masih memerlukan gitu ya, tempat untuk mereka bisa mengakses pendidikan, keterampilan, pemberdayaan yang murah bahkan gratis. Itu adalah visi misi yang sampai hari ini harus kita pegang. Dan itu saya selalu tuarkan ke teman-teman semuanya. Kita ini sebenarnya sedang nebeng gitu ya. Nebeng tiket. Iya kalau nggak dapat, itu hak prerogatifnya anak IBK ini nanti. Kalau dia nggak nyebut isti ya saya nggak akan bisa masuk surga gitu ya. Tapi saya cuma ingin paling tidak saya dengan segala kekurangannya ini, dengan semua tim yang sampai 20 tahun ini alhamdulillah Allah kasih usia yang berkah, barokah. Dengan teman-teman yang masih ada maupun yang sudah tidak ada di lembaga ini, punya andil paling tidak bahwa kami pernah mengantarkan anak-anak ini dengan segala keterbatasan kami, tapi mereka bisa memiliki kehidupan yang bisa lebih baik, kualitas kehidupan lebih baik. Terlepas mungkin rumah autis banyak kekurangannya, tapi kami berharap keberadaan rumah autis membawa manfaat bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Jadi kami tidak pernah promo-promo dibuka pendaftaran siswa rumah autis, nggak pernah. Karena apa? Di salah satu cabang bahkan waitlist sampai 40 anak. Kelasnya sampai di bawah tangga dibikin sekat buat ruang terapi bicara. Jadi kadang-kadang ketika ada kunjungan ke kami gitu ya, Mbak ini nggak salah ruangannya kecil bener. Ya kalau diminta ideal rumah autis mungkin nggak bisa seperti lembaga-lembaga komersil ya. Dan mungkin sangat beruntung sekali sekarang di era yang mungkin 10 tahun terakhir akses informasi sudah deras, orang tua nggak seperti 20 tahun yang lalu, nggak ada komunitas, nggak ada media sosial. Internet nggak ada ya, zaman saya tuh waktu masih pakai milis ya, itu pun milis juga kita eksklusif ya, hanya boleh masuk approval aja kan, nggak bisa WhatsApp. Bahkan kami pernah ketika masuk sebuah milis karena ini lembaga sosial, jadi terkesannya dikira meminta-minta, padahal kami sedang mencari akses informasi mungkin komunitas apa supaya orang tua ini tidak merasa sendiri. Dan mungkin sekarang saya sangat bersyukur di era digital sekarang, walaupun tantangannya berat juga, tapi orang tua, terapis atau lembaga akan sangat mudah untuk bisa lebih berjejaring, mencari komunitas, merasa tidak sendiri. Kalau dulu datang ke kami orang tua meraung-raung, kami harus bagaimana ibu, kami harus bagaimana. Kalau sekarang mungkin karena informasinya juga tidak ada sama sekali. Edukasinya minim. Kalau sekarang kan mungkin sudah per klaster ya, mungkin komunitas autis ada, komunitas tuli ada, komunitas netra ada, komunitas daksa ada, komunitas Down syndrome ada, dan itu sangat, menurut saya itu sangat membantu ketangguhan keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, merasa tidak sendiri. Jadi kalau dulu merasa berat sendiri gitu ya, apalagi mungkin Bang Abang ini kalau yang datang ke rumah autis, dia sekali lagi karena keluarga prasejahtera, ya untuk kondisi makan aja susah, apalagi mereka harus menjalankan terapi gitu ya, seperti itu. Azan ya? Azan. Kita azan dulu, abis azan kita cut dulu lanjut. aja ya, bentar lanjut, abis azan dulu ya. Oke. Acap Ruker kembali lagi. Gitu, ada gitunya sekarang. Acap ada gituan rasanya. Nyatu pan ABHD we gitu. ABHD. Nah, Mbak Isti, Mbak Isti, aku mau nanya gini. Tadi kan inilah ya. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin Mbak Isti dengan cagarnya mah banyak lah, di podcast juga ada, dan gue dengar juga udah pernah dapat penghargaan wanita inspirasi ya, kayak gitu-gitu deh, banyak. Yang kayak gitu-gitu bisa lu browsing. Sekarang gue lebih pengen ngobrolin gini, kan anakku juga sekolah di rumah autis, Kemal, dan banyak hal yang membuat gue miris sih, yang bikin gue ngeliatnya kayak apa ya. Ternyata yang jadi masalah ini bukan muridnya doang gitu, orang tua juga, bahkan lebih parah orang tuanya sebenarnya.
kalau bicara dunia anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kayak kalau tadi sempat ngobrol sama istri tentang ini. Kalau bapak saya dulu selalu bilang, lo kalau hidup lu nggak ada manfaat, lo tanya sama diri lu buat apa lu hidup. Nah itu nasihat bapak saya dari dulu sampai meninggal. Nah kalau bicaranya ke Kemal, Kemal itu bukan anak kandung, anak sambung, tapi buat saya semua anak. Gitu. Buat saya tidak ada yang beda di antara anak sambung ataupun bukan anak sambung. Dan cenderung saya lebih dekat malah sama Kemal dibandingin sama yang lain-lain. Waktu datang ke rumah, dibawa, saya nikah sama istri saya yang ibunya Kemal ini, saya bawa ke rumah. Manusiawi ya, masih ada yang, halo Jidah, kan dipanggilnya Jidah orang Arab ya, nenek itu Jidah. Doain ya, mudah-mudahan Kemal, ini saya tuh mikirin Kemal, kasihan gini-gini. Ibu saya tuh langsung refleks gini. Kasihan, ngapain kasihan sama Kemal, yang kasihan sama kita. Belum tentu masuk surga dia udah pasti. Dan kasihan sama kita. Mak gue tuh. Mak gue kalau lagi bahas Kemal gitu. Kayak nih ya Allah nih yang sabar ya nih cucunya begini mudah-mudahan. Gue lagi girang. Lu mestinya cemburu. Kenapa? Gue mah ketahuan punya tiket surga 1. Lu mah belum tentu. Jadi di situ gue semakin melihatnya nolnya. Orang makin melihat bahwa Hedannya benar-benar knowledge, pemahaman, pengetahuan tentang berkebutuhan khusus ini kalau dibilang minor tuh udah sampai level utang men. Ngutang udah ini gitu untuk masalah ilmu itu ngutang banget. Kayak maaf ya, gue ketemu nih, ini pernah ketemu aing no. Ada ibu yang harus memuaskan anaknya, bukan memuaskan dengan hubungan intim ya. Lu balik ke situ. Enggak, benar. Jadi gimana? Si anak ini udah cukup dewasa. Udah cukup dewasa karena tidak pernah disekolahin, diumpetin di rumah. Kalau mau main, kalau nafsunya lagi naik, yang namanya autis kan dia tidak bisa membedakan kalau tidak dididik dengan baik nih, dia nggak bisa bedain, dia mah lempeng aja ngikutin nalurinya sebagai human aja gitu. Dia bisa nomprok perempuan apa segala macam gitu. Bisa si burung teh bangun lah gitunya, udang liar teh anangan mana ya awewe gitu badannya. Nah, supaya tidak begitu sama ibunya dipuaskan dulu di rumah dengan cara dionaniin gitu. Itu masih terjadi nol sampai hari ini. Itu masih terjadi sampai hari ini. Jadi miris gitu ya. Padahal fakta sebaliknya, edan bro. Kalau di keluarga Arab, secara budayanya pun begitu. Jadi kan di agama kita dikasih tahu bahwa ini adalah anugerah, ini adalah rezeki. Makanya kalau saya selalu bilang gini, alhamdulillah gue mah disayang sama Allah. Kenapa? Gue punya modal nebus dosa. Modal nebus dosa gue gak sembarangan nih. Lu bikin kesalahan mulu dong? Enggak juga dong, terus enaknya. Enggak ada, orang punya dekode. Siapa mancing aing kasar ya, istri ya bener ngomong anjing gitu. Ini episode tersopan kita berdua dong. Jangan mancing-mancing gue. Iya. Secara agama jelas mutlak Allah yang bilang bahwa keberuntungan anugerah terbesar. Kalaupun dianggap ujian, mungkin ujiannya adalah kesabaran kita mendidik. Bukan anaknya yang sebagai ujian. Itu di Islam dijelasin seperti itu. Nah di Arab, budayanya orang Arab pun begitu. Jadi kalau ada anak kayak orang Cina, kayak orang keturunan Chinese, bawa hoki. Punya anak yang begini nih, bawa hoki itu kalau orang Chinese. Kalau orang Arab ya karena budayanya juga irisannya sama Islamnya dekat kan jadi akhirnya anugerah keterima. Jadi waktu kalau dibawa ke keluarga, ya ke keluarga nyokap kiri kanan ya, keluarga istri gue juga alhamdulillah kan Betawi Makassar juga, tapi keluarganya paham agama itu, jadi aturan di Islamnya paham, jadi menerima Kemal alhamdulillah seperti itu. Begitupun di keluarga gue, jadi begitu datang ketemu keluarga gue teh, ya Allah Kem, semua pada ngerayu supaya diingat. Jadi berlomba-lomba untuk ayo dong Kem ya, nanti ingat ya. Ingat Jidah Fani ya. Ingat Teta ya, nanti Teta ajakin ke surga ya. Jadi semua berlomba-lomba untuk merayu Kemal. Supaya mengingat. Diidentifikasi oleh Kemal ya. Iya, tolong identifikasi gue ya kalau gue ternyata gak tembus di surganya Allah, nih lu tarik gue gitu. Fakta yang terjadi di lapangan itu berbaliknya tuh bener-bener kebalikannya, dan segitu istimewanya ternyata di lapangan di masyarakat segitu boroknya gitu. Masih banyak anak-anak yang dipasung, masih banyak anak-anak yang dianggap gila, banyak yang dibully,
Anaknya dibully, Jadi aib orang lah tua ya. jadi aib. Orang tuanya bukan ngebelain anaknya, malah malu. Bukan yang terus marah gitu ke lingkungan. Kamu ngeledek anak saya. Malu malah. Iya. Maksud gua ini di mana masalahnya sebenarnya? Karena nah ini tadi gue bilang, pendidikan di Indonesia ini cobalah. Siapa sih sekarang menterinya? Nggak tahu ya. Masih yang kemarin. Yang baru, pokoknya yang baru aja. Oh, udah baru ya? Sudah ganti dan Udah ganti. pecah ya. Iya, pecah kan ada tolonglah. Menteri Pendidikan. Siapapun Anda yang ada di Dinas Pendidikan, siapapun Anda yang ada di ruang-ruang pendidikan yang memiliki kewajiban, ini teh akan berdampak kepada anak cucu keturunan Anda juga. Betul. Pendidikan itu nggak pandang bulu loh, kepentingannya itu kepada semua orang. Iya. Nah, udah mah, lu tahu nggak pendidikan kita kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ih, alhamdulillah. Pisan. Pisan. Makan gretong cuy. Pastinya. Kemarin anak gua alhamdulillah yang nomor 1 dapat program makan gratis. 10.000. Ya. Enggak di WhatsApp gua. Apa katanya? Nanti besok bawa sayuran, bawa susu, bawa daging, Jain. Gratis, budak nama nu mayar bapana Jain. Aing diakalan nih, dan gratis nih aing keneh nih. Ya sudah lah ya, gitu sebal euy. Iya. Nah, Saya mau tanya. Sebentar. Lu udah belum sih? Bentar, belum. Aduh, Lu tahu nggak faktanya? Ya. Sistem pola dan konsentrasi terhadap sekolah dan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus itu jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Banyak APBD yang nggak turun ke bawah. Banyak dana-dana yang harusnya dialokasikan tidak teralokasikan. Banyak edukasi. Pendidikan tentang berkebutuhan khusus kalau kita bicara secara aturan harusnya bukan cuma kepada bukan kepada murid loh. Kepada masyarakat, kepada orang tua murid. Hei, para sebagai tolong ya. Sebagai. Enggak sebagai. Para sebagai tolong ya, didengarkan ya keluh kesah kami sebagai capcupur. Nah, kalau ini mah gue sebagai gue punya hak buat ngomong. Kalau ini gue punya hak buat ngomong lebih dalam. Kenapa? Karena gue bapak dari anak berkebutuhan khusus. Anak gue yang nomor 2 kan Kemal autis. Iya. Maksudnya, ayo dong gitu. Lu nggak fair kalau lu terlalu seserakah ini. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Lu Paham serakah, dong. tapi jangan gini-gini amat dong gitu. Iya. Ini bagi keserakahan lu. Lu tau gak? Di jalanan, di Bogor, ya banyak kan di mana-mana sekarang. Di trotoar kan ada yang buat tunanetra. Yang berjuang siapa? Yang tunanetra, makanya itu jalanan bisa ada. Iya, betul. Dipakai buat kaki 5. Betul. Dipakai buat kaki 5. Ya, mending kalau kaki 5 pakai buat lampu merah. Disuruh mentok. Iya benar. Dipentokin. Orang jalan dipentokin. Emang ya. Benar. Aksesibilitasnya tidak humanis. Tidak humanis. Betul. Iya benar. Ya, itu. Benar. Kudu gimana ya, Bayu? Iya. Kudu gimana ya? Itu hulu ke hilirnya itu luar biasa di Indonesia. Jangankan kita ngomongin pendidikan anak dan khusus. Sebetulnya gini ya, abang-abangku tersayang. Regulasi sudah ada. Udah mulai mesra nih kita nih. Ini ya. Jadi gini. Undang-undang regulasinya sudah ada. Ya kan komplit ya, undang-undang Sikdiknas untuk pendidikan inklusi sudah ada. Dari 2013. Undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016 sudah ada. Ya implementasinya ada, tapi belum dirasakan secara menyeluruh. Gimana mau dirasain? Undang-undang transformasi kesehatan gimana mau dirasain? Ya. Gimana mau kita mau undang-undang itu efeknya terasakan oleh kita? Kalau informasi undang-undang itu ada aja nggak disampaikan. Ya itu. Kan lu tahu Bayu, karena kamu di situ, ya nggak sih Bayu? Iya. Karena dirimu kan bergerak dan bergulat di dunia berkebutuhan khusus, jadi otomatis pasti undang-undangnya dan gitu-gitu tahu. Coba kita ketemu 100 orang ke depan nih, belum tuh 100-100-nya tahu loh kalau ada undang-undang itu. Iya. Dan mungkin tipe saya sih sering lebih ke ini ya, proaktif aja sih. Jadi ketika kemarin misalnya dengan adanya undang-undang disabilitas, teman-teman mungkin disabilitas lain bisa langsung gitu ya. Gimana maksudnya ngeringsek. Oh, saya menuntut ABCD, hak pendidikan, hak kesehatan, hak akses, hak aksesibilitas, hak ketenaga kerjaan semuanya bisa di-hire. Yang disabilitas mental
kan ragam disabilitas fisik, mungkin secara fisik saja mereka tidak bisa mengakses ya, mungkin kayak tadi ya, teman-teman disabilitas kursi roda. Kenapa disebut disabilitas fisik? Mereka berkursi roda, tapi kalau aksesibilitasnya ya, misalnya dari pemerintah menyiapkan, misalnya gedung, memiliki tempat landai untuk mereka bergerak, liftnya juga akomodasi buat mereka, ya mereka sih aman sebenarnya, mau kuliah, mau apa kan terfasilitasi. Nah, buat disabilitas mental mungkin seperti Kemal dan teman-temannya di seluruh Indonesia, yang katanya hari ini sih jumlahnya mungkin sekitar 5 juta ya, karena kita belum ada data sih di Indonesia ini. Kalau mencari data susah, mau nanya ini datanya jumlahnya ini, nanya berarti kementerian ini lebih. Bisa jadi lebih, karena cenderungnya lebih atau kurang? Terus bertambah. Jadi dulu prevalensi autis misalnya 1 banding 200, ternyata sekarang 1 banding 10, berarti kan akan sangat banyak. 1 banding 10 kelahiran dia autisme misalnya. Nah, saya kan punya ini nih, punya ponakan bro. Ponakan itu tadinya sebenarnya normal, normal dan nggak tahulah dia itu waktu sakit dia diperiksa, tapi tiba-tiba setelah diperiksa itu nggak tahu memang mau praktek atau apa gitu. Nah sekarang itu kayak autis gitu, apakah memang itu bisa dikatakan autis atau gimana? Jadi keterbelakangan mental bener gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara autis tuh ada memang autis infantil yang memang dia dari lahir. Secara secara genetika dan secara mungkin kalau kita ngomongin penyebab kita lagi nggak ngomongin penyebab nanti jadi polemik ya, karena memang belum ada penyebab pasti penyebab autisme, tapi banyak antara genetika, lingkungan dan lain-lain. Kemudian ada autis regresi yang tadi, jadi sebenarnya ada kondisi tumbuh kembang yang normal sesuai tumbuh kembang anaknya, tapi kemudian sebelum 3 tahun dia mengalami regresi, misalnya karena step, kemudian dia mengalami kemunduran, atau pernah jatuh, ngegeledak, terus mengalami kerusakan pada syaraf otaknya. Jadi itu bisa menyebabkan namanya autis regresi gitu ya. Nah kasus yang sekarang terjadi sih sebenarnya hampir sama ya, autis infantil yang memang dari lahir gitu, atau autis regresi. Tapi memang kalau yang dari lahir itu sekarang mungkin kita polusi, makanan, terus kemudian paparan dari timbal-timbal yang sebegitu luar biasanya ketika kita hamil menyerap itu baik dari makanan maupun lingkungan, nah itu bisa jadi mencetuskan gitu ya, seperti itu. Karena kalau kita ngomongin penyebab nanti jadi banyak keluarga yang nanti berantem. Kayak tadi mungkin Pak Fikri menyampaikan perihal keluarga. Mungkin saya kembali flashback ketika perkembangan anak itu akan sinergi, akan lebih baik ketika ada penerimaan dulu dari keluarga. Andai orang tuanya masih denial atau masih menolak nih ya, masih menangisi, masih menyalahkan, atau masih meratapi, nah itu biasanya akan berpengaruh ke psikologisnya anak, dan biasanya percepatan perkembangannya akan berbeda. Tapi mungkin saya bersyukur ya, Kemal memiliki keluarga yang walaupun mungkin secara secara biologis tidak ada ikatan darah, tapi diterima. Gitu, dan itu penerimaan yang sangat luar biasa. Nah, hal ini sebenarnya harus di-copy paste ke keluarga-keluarga yang lain loh Pak Fikri. Karena apa? Keluarga-keluarga lain misalnya 5 tahun baru berjuang ya kan? Gimana mau di-copy paste kalau masalahnya masih kayak tadi gitu. Ya, nah itu persoalannya. Gimana caranya kita mensosialisasikan karena yang paling penting itu menurut gua yang paling harus kita perhatikan itu adalah knowledge untuk masyarakat. Betul. Dan pemahaman dan kesadaran terhadap orang tuanya. Iya. Di Rumah Autis itu ada program itu. Orang tua anak berkebutuhan khusus tahu daripada anaknya. Makanya di Rumah Autis ada parenting ya, parent support group PSG. Itu kami rutin laksanakan. Kenapa? Ketika berkumpul, saling berdiskusi, terus kemudian mencari solusi lah ya, walaupun solusinya nggak kayak kita minum obat manjur besok selesai, urusan ABCD-nya selesai, tapi setidaknya mereka tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi Rumah Autis yang awalnya fokus kepada layanan anak, kita juga memiliki layanan kepada orang tua. Bagaimana mengedukasi orang tua, ring 1 dulu nih, bapak, ibu, sibling, itu paling penting. Kemudian setelah keluarga ini mendapatkan penguatan dari Rumah Autis, mereka menularkan ini ke ring 2-nya lagi, kakek, nenek, ya kan, terus kemudian keluarga besar. Karena banyak kejadian ketika tadi malu, akhirnya ketika kondangan yang dibawa yang anak tipikalnya, yang IBK-nya ditinggal di rumah, akhirnya nggak sosialisasi. Ketika dia nggak disosialisasikan, tidak mendapatkan stimulasi dan dia haknya nggak dapat, dan kemudian ketika sekalinya dibawa udah kayak ngerasa orang kemana ngacak-ngacak. Padahal sebenarnya kalau dia dibiasakan di lingkungan yang umum,
dia akan terbiasa menyesuaikan. Memang butuh proses kalau buat anak-anak dengan autisme adalah masalahnya salah satunya adalah di masalah interaksi sosial ya, atau masalah adaptasi. Nah itu sehingga rumah autis itu di layanannya selain anak, orang tua dan juga masyarakat. Kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyampaikan dan menginformasikan apa itu anak berkebutuhan khusus, setidaknya di masyarakat tidak mendapatkan stigma yang negatif ya. Kita berusaha, kan kalau tak kenal maka tak sayang. Makrifah ya, kalau nggak kenal maka kita jadi nggak tahu. Makanya kita mau nuntut masyarakatnya inklusif. Tapi kita tidak mungkin nggak kita terlalu kaku? Bisa jadi masih jadi kitanya masih nggak luwes aja gitu. Kitanya kita masih menyampaikan ini dengan cara yang terlalu formal. Banyaknya kasus seperti itu gitu. Maksudnya nggak lebih santai aja gitu, lebih slow gitu, lebih leluasa ya, nggak harus di ruang-ruang yang terlalu serius gitu. Ya kayak sekarang aja bercanda gitu sambil ngobrol sambil santai gitu. Ruang-ruang seperti ini tuh saya nggak pernah lihat malah ya. Orang ngebahas tentang perihal autis tuh sesantai ini tuh kayaknya nggak pernah lihat ya. Memang sangat jarang sih forum-forum seperti itu. Pasti ruangnya serius banget. Volunteer awal kan Mbak Isti sama Bu Heni. Bu Heni ya. Sekarang udah berapa orang jadi volunteer nih? Saat ini total di Cagar Foundation ya, dan kan kita ada rumah autis, ada sekolah SIP Gohalakran, juga kita ada program usaha sosial donasi barang. Itu totalnya hampir 150 ya. 170 relawan saat ini. Hebat. Volunteer yang keren tuh. Berarti ada 170 relawan yang ditanya sama budenya. Jauh-jauh lu pulang kagak bawa apa-apa. Polosan lagi. Lu ngapain sih ada 170 pulang polosan lagi. Satu lagi. Ada nggak? Satu lagi. Apa? Ada nggak peran pemerintah seketika sekarang itu? Ya kalau saya beranggapan sih rumah autis jawab ya. Entar dulu. Rumah autis sudah besar lah, udah tahu lah nih Cagar Foundation ini. Ada nggak sih? Ada. Colekan dikit lah gitu. Atau hitutna. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Minimal pasti pas rumah autis Cagar bikin acara, datang foto pulang minimal. Oh, penyerahan. Iya. Seremonial. Gembel. Iya. Aduh eta mah. Pasti, waktu kita terbatas. Ini pertanyaan terakhir. Jadi nggak perlu dijawab. Bukan diteruskan. Nah, ini urgent, soalnya gini. Gue pengen menyamakan persepsi, kita sama atau tidak. Pandangan Mbak Isti tentang teman-teman yang berkebutuhan khusus yang sekarang banyak diajak di konten-konten buat lucu-lucuan. Setuju nggak? Selama konten itu membawa produktivitas buat anak tersebut tidak masalah. Tapi kalau menjadi kapitalisasi atau menjadi bahan lelucon, saya sangat tidak setuju. Jadi bahan lelucon ya, atau menjadi bahan bulian gitu ya, atau menjadi bahan objek yang direndahkan. Itu sangat tidak boleh gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus menyuarakan kesetaraan buat mereka ya. Jadi jangan sampai mohon maaf ya, mungkin di Indonesia mungkin akhirnya banyak juga yang menjadi komedian dengan kondisi kekhususan ya, mungkin dari sisi fisik. Tapi kemudian pada saat di acara tersebut selalu jadi yang tersakiti gitu ya, selalu menjadi. Nah itu sebenarnya bukan sebuah pesan yang baik ke masyarakat, karena bisa jadi itu akan menjadi contoh nanti. Oh kalau anak-anak deh ya, oh kalau ketemu yang mohon maaf mungkin memiliki badan seperti sinkretisme yang kecil, oh itu bisa dibully nih, bisa diengkuk-engkuk gitu atau apa. Nah itu sebenarnya karena di TV sangat miris sih sebenarnya ya, karena kalau misalnya justru kami berharap salah satu tema inklusivitas itu adalah peran media. Justru kalau bisa bagaimana dengan alibi gini? Ya justru dengan ruang-ruang ini mereka jadi punya kesempatan untuk lebih percaya diri, mereka punya ruang-ruang untuk berekspresi, mereka punya ruang buat berkreativitas dan lain-lain. Kan alibinya gitu. Nah, mungkin bisa jadi itu satu paham yang diperbolehkan ya. Kalau sisinya tadi produktivitas, tapi kemudian pesan yang sampai ke masyarakat apakah itu? Bukan. Yang sampai ke masyarakat adalah bentuk yang tadi buliannya. Jadi wajar kalau anak-anak, jadi maaf misalnya, bahkan saya pernah ke tetangga saya ketika dia maaf cebol, oh kayak si A yang di TV, jadi disebutnya cebol gitu lah. Itu kan bentuk stigma yang tidak
tidak baik yang kemudian ditiru oleh anak-anak generasi penerusnya ya gitu. Kalau sisi produktivitas kemudian dia berkembang, dia jadi konten kreator, it's okay, nggak masalah, berarti dia produktif dalam bidang itu. Dia memiliki keunikan di situ, potensi itu wajib kita akomodasi untuk dijadikan dia masa depannya gitu ya, menjadikan dia ini bagian dari skill yang memang harus diasah. Tapi ya mungkin tadi perlu di campaign kalau saya Mbak ya, kalau yang di luar permasalahan psikologis terserah, karena mental tidak datang dari orang yang bertubuh normal, mental datang dari orang yang berjiwa besar. Mau itu Cok Baba ya, kalau saya karena saya di dunia komedi ya. Kayak Bang Adul sama Bang Komeng kalau ketemu ya Adul harus dibully. Konsep komedi begitu. Iya, konsepnya begitu ya. Dan selama yang berkebutuhan khusus ini sifatnya fisik bukan mental, jadi big deal buat saya. Nggak jadi masalah. Yang saya tidak pernah setuju sampai hari ini adalah di saat yang mentalnya bermasalah dijadikan sebuah konten, itu saya nggak setuju. Dijadikan bahan bercandaan saya nggak setuju. Kenapa? Karena buat saya masalahnya bukan anaknya. Saat anak ini di lingkungannya nanti dibully dan menghasilkan bully-bulian, anak ini masih tidak akan sesakit orang tuanya. Iya. Dan nggak bisa disetarakan. Karena belakangan kita lihat Caprukers, konten-konten yang melibatkan teman-teman yang secara mentalitasnya di bawah rata-rata. Dan saya termasuk salah satu komika yang speak up untuk bilang saya nggak suka itu. Jadi ajang tertawaan gitu ya? Ya walaupun memang to be honest lucu. Begitu ditonton memang lucu. Iya lucu sih. Memang lucu, memang menyenangkan. Ya itu, karena saya punya menjadi ini, showbiz. Jadi rasa sedih kan? Ya, menjadi showbiz, menjadi entertaining, menjadi menarik, menjadi menjual. Objeknya. Tapi untuk kita yang paham betul, miris ya. Iya. Iya, dapat informasi. Kemarin tuh katanya di Cagar Foundation ini open donasi ya. Nah pengen tahu dong, spill dikit dong, boleh nggak apa-apa dong? Udah kemarin gue donasi, udah close. Udah close, tapi rencananya gue pengen lanjut lagi. Supaya alokasi dananya langsung ke rumah autis. Kalau kemarin gue lewat platform, jadi kalau lewat platform kurang seru ya. Gitu. Itu sebenarnya kita juga berharap ya. Salah satu mungkin kita kerjasama dengan para influencer itu adalah selain kita juga ingin mengadvokasi ya tentang pentingnya kepedulian, sebenarnya sih bukan dalam konteks mengasihani, tapi program Mapan IBK atau program kemandirian dan keterampilan ini justru akan kita berikan kepada mereka agar bisa lebih berdaya. Kita berharap keluarga yang mendapatkan bantuan usaha misalnya jadi bisa lebih berdaya. Karena kan tadi masalahnya akan kompleks ya kalau di rumah autis orang tuanya tidak mampu. Nah ketika mereka mungkin memiliki usaha yang bisa dilakukan bersama-sama anak IBK-nya ini terutama yang autis bisa berjalan seperti itu. Harapan kita seperti itu. Jadi ketika memberdayakan keluarganya akan otomatis anak ini akan ikut diberdayakan. Mungkin konsep bekerjanya buat anak autis kan nggak bisa totalitas ya karena kalau kita ngomongin pekerjaan pasti hampir semua teman-teman disabilitas yang bekerja di sektor informal akan bekerja di sektor formal itu akan memiliki hambatan apalagi anak autis ya yang memiliki hambatan dari sisi intelektualnya. Jadi kita berharap program apapun yang berkaitan dengan penggalangan dana untuk membantu pemberdayaan. Karena kan kalau orang tuanya sudah berdaya, insya Allah orang tua menjadi tangguh. Dan ketika dia tangguh, dia akan lebih mudah untuk bagaimana dia memberikan pengasuhan, pendampingan dan melibatkan anaknya ini. Misalnya dia akan jualan usaha ayam goreng, mungkin dia akan bagian mencuci ayamnya, dia akan bagian mengaduk tepungnya, dia akan bagian nyeklekin kotak makannya. Nah itu sebuah konsep yang harus berkesinambungan sih di seluruh keluarga-keluarga. Jadi harus benar-benar dilibatkan ya. Dilibatkan dia. Karena kepentingan atau tujuan utama dari hasil akhir inklusi itu adalah partisipasi. Dia tidak bisa sekolah reguler mungkin karena secara intelektual terbatas, tapi dia memiliki pekerjaan yang di-create sendiri oleh keluarganya. Iya, jadi jualan jus boleh. Cuci motor karena anaknya misalnya unik nih seneng main air gitu kan ya diajarin aja buka steam motor dia akan lebih happy kan ketemu air terus. Jadi buat semua Caprukers abis ini gue akan open donasi lagi buat anak-anak berkebutuhan khusus dan menurut gue salah satu lahan kita ibadah dalam berbagi adalah kepada mereka. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia memang masih banyak
orang-orang yang kesusahan untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gua aja jujur masih ngap-ngapan untuk kebutuhan Kemal, masih patungan lah. Ya ada bapaknya juga gitu. Itu udah keroyokan tuh sebenarnya nyekolahin Kemal itu lumayan. Apalagi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang secara ekonominya memang di bawah rata-rata. Dan kalau kalian mau tahu, menurut gue level berdonasi kan kita kalau ada bencana kenceng banget ya. Kemarin ada juga cerita tentang Mas Agus yang matanya tersiram air panas, kenceng banget kan ya. Agus banyak nih. Iya, belakangan ini Agus lagi ada banyak nih. Lagi ada banyak banget Agus. Agus Buntung, Agus Buta. Suami saya juga nama belakangnya Agus Sama lagi Agus nih. es teh manis. Sama gue es teh manis tuh. Suami saya juga belakangnya Agus lagi. Iya, nah jadi kalau yang itu bisa lu tolong sebegitu istimewanya, seharusnya lu bisa menolong yang ini jauh lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena mereka mutlak membutuhkan. Mereka selevel sama orang-orang yang mungkin terkena bencana. Porsi kebutuhannya, bukan dampak fisiknya, bukan. Tapi porsi kebutuhannya hampir sama. Sangat butuh dibantu, sangat butuh disupport. Karena tadi sempat kita bahas kalau negara ini luar biasa terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ngerti maksud gue luar biasa? Iya, kan ya? Capruker. Ya. Karena yang tadi dibahas juga. Karena yang kebutuhan khusus itu udah tiket surga langsung. Makanya masa iya nggak dibantu? Masa iya? Maksudnya bukan nggak dibantu. Kalau misalnya dia punya rezeki lebih, ya boleh disisihkan gitu ya untuk donasi. Menarik sih, benar sih. Ya. Harusnya kita bukan dia yang kita bantu, tapi dengan kita peduli kepada mereka, kita mungkin kita jadi terbantu untuk dapat tiket. Nangkel. Numpang ikut. Biar kata Kemal, tolong Abdi nangkel, Kemal. Biar kata keseret di belakang tangan nggak apa-apa yang mau kesana. Pak Isti, keren. Ada yang mau sampaikan nggak? Ya, sampein terakhir. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan podcast-podcast serupa di mana informasi untuk syiar tentang anak berkebutuhan khusus, terutama mungkin autis ya. Di mana kalau autis itu kalau dalam dunia disabilitas itu disebutnya anak bawang, yang sering ketinggalan info, yang sering kurang dibawa kemana-mana. Makanya saya termasuk yang sering proaktif. Kemarin ada apapun saya akan kejar, ada diminta untuk bantu merumuskan peraturan pemerintah, saya ikut gabung. Kenapa? Teman-teman disabilitas lain bisa bersuara, mereka bisa menyuarakan diri mereka sendiri. Tapi buat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, disabilitas mental terutama autis, mereka tidak bisa menyuarakan harapannya, haknya gitu ya, terutama kepada negara. Jadi tugas kita yang mungkin apapun sih sebenarnya nggak harus menjadi seorang aktivis berkebutuhan khusus ya. Tapi teman-teman seniman, teman-teman kreator atau apapun ikut bisa membantu menyuarakan agar keberadaan anak-anak ini dianggap ada, jangan ditiadakan. Jadi kalau Indonesia memiliki jargon Indonesia inklusi, harus dimulai dari kita. Siapapun kita berhak untuk ikut andil menyuarakan ini. Karena anak autis tidak bisa menyuarakan diri mereka sendiri. Nah, tugas kita ikut membantu menyuarakan, karena kita berharap kesetaraan dengan semua ragam disabilitas harus sama. Jadi anak autis bukan anak bawang, jadi mereka juga harus bisa berdaya, bisa mandiri dan bisa mengakses apapun yang memang harus menjadi haknya di negeri ini. Good. Keren banget. Gitu. Pokoknya Caprukers ya, tunggu di episode selanjutnya. Ini adalah tamu yang pertama dan terakhir. Tapi semoga tayang ya. Harus dong. Harus. Kalau dari gua, pandai-pandailah melihat yang mana musibah, yang mana anugerah. Karena seringkali Allah memberikan anugerah, kita melihatnya musibah. Yang rugi siapa? Ya kita juga. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam inklusi. Inklusi. Salam inklusi.